Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya akan membawakan topik kegawat daruratan dalam bidang obstetri. Nah, jadi apa yang dikatakan kegawat daruratan adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi saat hamil atau saat melangsungkan persalinan atau bahkan setelah persalinan dan kelahiran. Nah, jadi prinsip penanganannya hampir sama di semua lini medis, circulation, airway, breathing. Jadi tetap sama di mana-mana kita harus memikirkan sirkulasinya, lalu jalan nafas dan pernafasannya. Nah, apa saja yang dikatakan gawat darurat dalam obstetri? Ini salah satunya pada antepartum atau sebelum persalinan. Itu biasanya kita jumpai yang paling sering adalah kasus-kasus perdarahan, lalu abortus, kehamilan ektopik terganggu, mola hidatidosa atau bahasa awamnya mungkin hamil anggur, plasenta previa, solusio plasenta, dan eklamsi atau preeklamsi. Nah, pada intrapartum itu bisa dijumpai tali pusat menumbung, ruptur uteri, distosia bahu. Dan pada saat postpartum biasanya yang sering kita jumpai adalah atonia uteri, laserasi jalan lahir, retensi atau sisa plasenta, eklamsi, dan infeksi puerperalis. Nah, idealnya antenatal care itu dilakukan minimal 6 kali dengan hitungan 1 kali pada trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Biasanya trimester pertama ini kita untuk menentukan apakah si kantong hamil berada di intrauterin atau ekstrauterin. Dari situ kita bisa mengantisipasi kejadian kehamilan ektopik atau tadi yang saya sebutkan kehamilan ektopik terganggu ya, CAT. Nah, di trimester kedua biasanya kita melakukan pemeriksaan untuk melihat pembentukan jantung, tumbuh kembang janin, geraknya, jumlah air ketuban. Dan pada trimester ketiga disarankan 3 kali dalam trimester ketiga dengan tujuan untuk melihat pertama posisi bayi jika ingin melahirkan normal harus posisi kepala. Nah, jadi itu yang dilihat posisi, berat badan bayi, jumlah air ketuban, dan letak plasenta. Jadi memang pada trimester ketiga kita harapkan si ibu lebih sering melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, ini adalah standar pelayanan antenatal care. Pertama, kita melakukan pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan HB, dan untuk mengantisipasi adanya kejadian preeklamsi biasanya boleh kita cek protein dalam urin, lalu kadar gula darah juga untuk melihat apakah si ibu ada resiko terkena diabetes gestasional atau tidak. Lalu biasanya kita lakukan juga triple elimination, yaitu HIV, sifilis, dan pemeriksaan hepatitis B. Dan ini mungkin di daerah-daerah yang endemi malaria biasanya kita cek malaria. Nah, pemeriksaan laboratorium ini rutin dan dilakukan pada setiap ibu hamil, walaupun mungkin kadang-kadang berbeda-beda tergantung faktor resiko, tapi biasanya kita lakukan rata ke semua ibu hamil. Pemeriksaan khusus itu hanya dilakukan jika ada indikasi tertentu saja. Kegawat daruratan obstetri ini memang tidak bisa diprediksi kapan saja bisa terjadi dan setiap kehamilan mempunyai resiko. Jadi yang harus kita rubah paradigmanya adalah jangan menangani masalah, tapi kita harus mencegah kejadian. Oleh sebab itu dari awal memang benar-benar setiap kehamilan harus ditangani secara tepat. Nah, ini kita masuk ke subtopik yaitu perdarahan postpartum. Nah, 25% dari perdarahan postpartum ini menyebabkan angka kematian ibu. Jadi memang cukup tinggi karena memang sering dijumpai terutama di daerah yang mungkin fasilitasnya agak kurang. Yang sering terjadi adalah tonus uterus yang tidak adekuat untuk melakukan kontraksi. Jadi biasanya itu kita sebut dengan atonia uteri. Bisa juga dari tisu itu jaringan, berarti mungkin ada sisa plasenta, dan bisa juga dari trauma, terjadi robekan jalan lahir sehingga terjadi perdarahan yang hebat.
dan adanya gangguan pembekuan darah yaitu trombin. Jadi ada 4T di sini, tonus, tisu, trauma, dan trombin. Nah, apa yang dikatakan postpartum hemorrhage yaitu kehilangan darah dari saluran genitalia lebih dari 500 mili setelah melahirkan per vaginam atau secara partus normal, atau bisa juga lebih dari 1000 mili setelah melahirkan secara seksio sesaria. Jadi jika di atas 500 atau di atas 1000 mili ini biasanya kita katakan sudah mengalami postpartum hemorrhage. Nah, ini tadi penjelasannya postpartum hemorrhage yang tonus, trauma, tisu, dan trombin. Kita masuk ke atonia uteri. Penyebabnya adalah kadang-kadang tuh banyak penyebabnya, bisa polyhydramnion, yaitu air ketubannya banyak, kehamilan kembar, atau makrosomia atau bayi besar. Penyebab lain bisa saja misalnya persalinan lama, persalinan terlalu cepat, persalinan dengan induksi atau akselerasi oksitosin, infeksi intrapartum, dan jumlah paritas yang tinggi. Jadi mungkin pada saat si ibu sudah mempunyai 4 atau 5 anak, pada saat mungkin anak yang ke-6, tonus ototnya sudah mulai berkurang efektivitasnya, jadi kontraksinya bisa berkurang sehingga menyebabkan atoni uteri. Jadi ini kadang-kadang sering terjadi pada ibu-ibu dengan jumlah anak yang banyak. Apa yang harus dilakukan pada atoni uteri ini? Biasanya pertama sekali kita lakukan pemijatan uterus atau kita masase. Jadi tangan kita letakkan di fundus uteri, lalu kita lakukan masase secara konstan untuk memacu terjadinya kontraksi dari fundus. Lalu kita pastikan apakah plasenta sudah lahir atau belum. Kalaupun sudah lahir, apakah plasentanya lengkap atau tidak. Karena adanya sisa plasenta juga bisa menyebabkan terjadinya atoni uteri. Lalu biasanya kita berikan oksitosin sebanyak 20-40 unit dalam 1000 mili NaCl dengan kecepatan sekitar 60 tetes per menit, dan bisa juga kita tambahkan 10 unit intramuskular. Jika tidak ada oksitosin, bisa kita berikan ergometrin 0,2 mg intramuskular atau secara IV line dengan tetesan lambat. Tapi biasanya kita lebih memilih ke intramuskular karena kerjanya biasa lebih cepat. Nah, jika perdarahan berlanjut, berikan 1 gram IV asam tranexamat. Lalu bisa kita ulang sekitar 30 menit kemudian. Bisa juga kita lakukan pemasangan kondom kateter dan kompresi bimanual selama 5 menit. Jadi seperti yang dilihat di gambar sebelah kanan, jadi satu tangan di fundus dan satu tangan dari arah sifisis menekan si uterus sehingga kita harapkan terjadinya kontraksi. Nah, ini adalah algoritma atoni uteri. Ini bisa kita perhatikan di sini bersama-sama. Pertama kita masase dulu fundus uteri maksimal 15 detik setelah lahir plasenta. Kalau misalnya uterusnya berkontraksi, kita evaluasi lagi secara rutin. Tetap kita evaluasi apakah si uterusnya tetap kontraksi atau tidak. Namun jika tidak melakukan kontraksi, sebaiknya kita bersihkan dulu bekuan darah yang ada di introitus vagina. Baru kita lihat apakah ada jaringan yang tersisa atau tidak. Jadi memang pengawasan ini harus dilakukan secara berulang kali karena kita ingin mencapai tujuan terjadinya kontraksi uterus. Jadi jika memang sudah masase tidak berhasil dan memang tidak dijumpai adanya sisa plasenta atau robekan yang besar di jalan lahir, bisa kita lakukan kompresi bimanual dan dilakukan penyuntikan metil ergometrin dan pemasangan infus dengan oksitosin 20 international unit. Jadi memang semua ada step-stepnya, dengan step terakhir yang mudah-mudahan jangan sampai dilakukan, tapi kalau memang harus itu kita lakukan laparotomi. Laparotomi untuk apa? Kita buka secara operatif dan kita melakukan tindakan pencegahan atoni uteri secara abdominal. Namun jika memang perdarahan tidak berhenti, mau tidak mau harus dilakukan pengangkatan rahim
atau histerektomi. Ini adalah robekan jalan rahir. Robekan jalan rahir ini bisa robekan perineum, ada hematoma vulva, robekan di vagina, robekan serviks, dan ruptur uteri. Nah, biasanya kita lakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber perdarahan. Lalu lakukan irigasi pada tempat luka dan bersihkan dengan antiseptik. Hentikan sumber perdarahan dengan klem, lalu ikat dengan benang yang bisa diserap. Baru kita lakukan penjahitan. Bila perdarahan masih berlanjut, berikan 1 gram asam tranexamat IV dengan bolus 1 menit, lalu diulang 30 menit kemudian, baru setelah itu kita rujuk. Jadi memang untuk awalnya, identifikasi dulu sumber perdarahan. Kita lihat robekannya dari mana. Jika memang bisa dilakukan penghentian darah secara cepat, lakukan bisa dengan irigasi, lalu misalnya kita klem, lalu kita jahit. Namun jika tidak, memang sebaiknya dirujuk karena perdarahan yang berlama-lama juga bisa meningkatkan angka kematian ibu. Jadi ini ada tingkatan dari robekan. Kalau robekan tingkat 1 tidak perlu dijahit jika tidak ada perdarahan dan aposisi luka baik. Jadi ini biasanya mungkin terjadi pada bayi-bayi dengan berat badan yang tidak terlalu besar atau si ibu sudah multigravida, sudah melakukan partus normal berulang kali sehingga ototnya lebih lentur. Robekan tingkat 2, jika dijumpai robekan yang tidak rata, kita ratakan dulu. Jadi ujung-ujungnya nanti mungkin ada gambarnya, diratakan lebih dahulu, otot dan mukosa dijahit, lalu jahitan dimulai dari puncak robekan sampai kulit perineum dijahit. Robekan 3 dan 4 disarankan untuk dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, ini jadi bisa kita lihat prosedur penjahitan. Di sini dari gambar pertama adalah robekannya. Ini memang robekannya terkesan rapi, jadi sehingga dilakukan aproksimasi dari puncak luka di gambar yang kedua. Lalu ini di gambar yang ketiga, keempat, dan kelima adalah lanjutan dari penjahitan. Penjahitan sebaiknya dilakukan secara interlocking dan rapat. Lalu pada saat mulai di perineum itu kita lakukan secara continuous. Nah, ini adalah ilustrasi dari ruptur perineum derajat 3. Itu biasanya sudah sudah terkena ke anal sphincter, sudah mulai ada robekan dan semua otot-ototnya sudah mulai robek. Nah, di sini memang agak sedikit lebih sulit karena kita harus menyatukan dari si anal sphincternya. Ini adalah inversio uteri. Inversio uteri merupakan komplikasi pada kala 3 di mana uterus berbalik keluar, baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, jadi pada saat bayi sudah lahir dan mungkin pasien sudah lahir, namun terjadi tarikan atau mungkin kontraksinya kurang baik, terjadilah inversio uteri. Apakah inversio uteri itu jadi bisa dilihat di sini, uterusnya keluar. Jadi mengalami balik dia, sehingga yang di dalam, bagian dalam dari uterus mengarah keluar. Nah, biasanya pada kasus-kasus inversio uteri ini, jika masih dengan derajat yang ringan dan baru terjadi, ini masih bisa kita masukkan. Jadi tangan penolong mencoba mendorong si uterus masuk ke dalam. Jadi, tapi memang ini agak sedikit sulit, apalagi karena ada rasa sakit, jadi si ibu lebih sering mengalami kesakitan sehingga semua otot-ototnya mengejang dan susah untuk dimasukkan kembali ke dalam. Nah, ini adalah manual repositionnya dengan Johnson maneuver. Bisa dilihat di sini. Nah, kita masuk ke ruptur uteri, yaitu gangguan atau robekan pada otot rahim dan peritoneum visceral, atau pemisahan otot rahim dengan perluasan ke kandung kemih atau broad ligament. Nah, jadi ini kita lihat di sini. Ruptur uteri ini memang bisa terjadi terutama pada kasus-kasus dia sebelumnya sudah mengalami operasi seksio yang tidak tidak terkontrol dengan baik. Jadi mungkin jarak kehamilan yang rapat atau bayinya terlalu besar atau dia mengedan sebelum waktunya. Jadi memang ada hal-hal yang bisa menyebabkan
robekan pada rahim. Biasanya robekan pada rahim ini bisa pada saat kehamilan ataupun saat dilakukan persalinan. Nah, diagnosisnya apa? Perdarahan intraabdomen dengan atau tanpa perdarahan pervaginam. Nyeri perut yang amat sangat dan dapat berkurang setelah ruptur terjadi. Nah, ini kita harus hati-hati di sini kalau misalnya pasien datang, dia mengeluhkan tidak terlalu sakit lagi, mungkin sudah terjadi ruptur. Pasien bisa mengalami shock atau takikardi. Adanya cairan bebas di intraabdomen, hilangnya gerak janin dan detak jantung janin, bentuk uterus abnormal atau konturnya sudah tidak jelas, dan kadang-kadang bisa didahului oleh munculnya lingkaran konstriksi atau bundle string. Itu biasanya terlihat di abdomen, ada seperti lingkaran, itu salah satu tanda-tanda adanya ruptur uteri. Dan bagian-bagian janin jadi lebih mudah dipalpasi karena janin sudah keluar ke abdomen, tidak di dalam rahim lagi. Nah, tata laksanaannya pertama berikan oksigen, perbaiki kehilangan volume darah dengan pemberian infus cairan IV. Jika kondisi ibu stabil, lakukan tindakan operatif seksio sesaria untuk melahirkan bayi dan plasenta. Secara khusus, uterus dapat diperbaiki dengan resiko operasi lebih rendah daripada histerektomi dan tepi robekan tidak nekrotik. Lalu kita lakukan reparasi uterus atau histerorafi. Jika uterus sudah tidak dapat diperbaiki, maka dianjurkan untuk melakukan histerektomi subtotal. Nah, ini retentio placenta, yaitu tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga atau melebihi waktu sekitar 30-60 menit setelah bayi lahir. Nah, apa saja jenis retentio placenta? Ada plasenta adesif, plasenta akreta, dan plasenta incasareta. Kalau yang adesif itu biasanya plasenta yang belum lahir dan masih melekat di dinding rahim oleh karena kontraksi rahim kurang kuat untuk melepaskan plasenta. Dan plasenta akreta adalah plasenta yang belum lahir dan masih melekat di dinding rahim oleh karena filicorialis menembus desidua myometrium. Dan plasenta incasareta ini plasenta yang sudah lepas dari dinding rahim tetapi belum lahir karena terhalang oleh lingkaran konstriksi di bagian bawah rahim. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Biasa seperti yang tadi saya katakan di atas, kita berikan injeksi oksitosin dengan kecepatan 60 tetes per menit dan 10 unit IM, lalu kita lanjutkan lagi infus oksitosin 20 unit dalam 1000 mili NaCl dengan kecepatan 40 tetes per menit sampai perdarahan berhenti. Lakukan tarikan tali pusat terkendali jika plasenta belum keluar, kita lakukan secara perlahan-lahan. Bila tarikan tali pusat terkendali tidak berhasil, lakukan plasenta manual secara hati-hati. Plasenta manual ini berarti tangan penolong masuk ke dalam dan berusaha melepaskan plasenta. Berikan antibiotik profilaksis dosis tunggal untuk mencegah terjadinya infeksi. Segera atasi atau rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap bila terjadi komplikasi perdarahan atau infeksi. Nah, ini adalah placenta res, yaitu plasenta atau sebagian selaput tidak lengkap. Jadi pada saat plasenta lahir, tidak semuanya lahir ada yang nyangkut di dalam. Dan biasanya karena ada yang tersisa di dalam, itu pasti terjadi perdarahan. Dan uterus juga berkontraksi, tapi fundus uterinya tidak berkurang. Kenapa tidak berkurang fundus uterinya? Karena masih ada sisa tertahan di dalam sehingga dia tidak bisa mengecil secara adekuat. Hampir sama tata laksanaannya tetap pemberian oksitosin, namun kali ini karena ada jaringan tersisa, kita lakukan eksplorasi digital secara manual ya, maksudnya dengan jari. Jika serviksnya terbuka, kita masukkan jari, lalu kita usahakan untuk mengeluarkan bekuan darah dan jaringan. Bila serviks hanya dapat dilalui oleh instrumen atau alat, lakukan evakuasi sisa plasenta dengan aspirasi vakum manual atau dengan dilatasi dan kuretase. Jangan lupa tetap berikan antibiotik profilaksis untuk pencegahan infeksi. Jika perdarahan berlanjut, tata laksana dilakukan seperti pada kasus apnoea uteri. Nah, ini adalah kasus-kasus koagulopati.
Ini adalah contohnya bisa preeklamsi, eklamsi, septikemia, hipovolemik, eh, terus pada release of thromboplastin bisa saja terjadi abrupsio plasenta, lepas plasenta, mola hidatidosa, shock, dan sebagainya. Tata laksanaannya adalah menangani kemungkinan penyebab kegagalan pembekuan seperti solusio plasenta, KJDK, dan eklamsi. Gunakan produk darah untuk mengontrol perdarahan. Biasanya kita berikan darah lengkap yang segar. Jika darah lengkap segar tidak tersedia, boleh pilih salah satu di bawah ini seperti fresh frozen plasma, packed red cell, cryoprecipitate, dan konsentrat trombosit. Nah, ini adalah bagannya. Jadi di sini bisa kita lihat, mungkin tulisannya agak sedikit kecil karena bagannya banyak. Masing-masing tindakan jika memang sudah kehilangan darah lebih dari 500 mili ini pada perdarahan pasca persalinan, itu harus pertama kita lihat kompresi bimanual eksternal untuk melihat apakah kontraksinya baik atau tidak. Eksplorasi traktus genitalia untuk melihat apakah ada sisa plasenta atau tidak. Lalu kita periksa plasentanya lengkap atau tidak, dan pemeriksaan pembekuan darah. Karena dengan pemeriksaan pembekuan darah ini kita mengetahui apakah memang si ibu ada kelainan darah atau tidak. Jadi 4T itu jangan lupa tonus, tisu, trombin, dan uterus, maksudnya sorry maaf, dan traumanya jangan lupa juga. Jadi memang masing-masing 4T ini harus kita sisihkan dulu mana penyebab yang paling sering dan paling besar kita jumpai biasanya itu adalah si uterus lembek atau tonus, baru diikuti dengan robekan jalan lahir, baru retensio plasenta, dan gangguan trombin. Nah, ini preeklamsi. Nah, ini adalah tabel dari faktor resiko preeklamsi apa saja, yaitu umur di atas 40 tahun, nulipara, belum punya anak, multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru, atau jarak kehamilan sebelumnya sudah 10 tahun atau lebih, dijumpai riwayat preeklamsi, kehamilan multiple atau kembar, adanya insulin dependent diabetes mellitus, ada hipertensi kronik, penyakit ginjal, sindrom antifosfolipid, kehamilan dengan inseminasi donor sperma, dan obesitas. Jadi biasanya pemeriksaan fisiknya kita lihat indeks massa tubuh lebih dari 35 atau tidak, tekanan darah diastoliknya lebih tinggi dari 80 mm Airasa atau tidak, dan apakah dijumpai proteinuri pada pemeriksaan urin. Ini adalah faktor risikonya, bisa dilihat di sini ada resiko tinggi dan resiko sedang. Jadi memang kita bagi dua, walaupun kadang-kadang tidak pasti juga, tidak saklek bahwa oh kalau misalnya si ibu di usia 35 ini resikonya sedang, belum tentu juga. Semua tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Jadi tetap harus aware. Jangan hanya berbasis pada satu kategori lalu kita langsung mengatakan oh ini nggak apa-apa, ini paling resiko sedang. Jangan seperti itu, karena preeklamsi ini adalah ongoing disease atau penyakit yang terus berjalan selama kehamilan. Jadi memang kadang-kadang bisa outcome-nya lebih jelek dibandingkan mungkin ibu dengan kehamilan yang resiko tinggi tapi dia tidak mengalami preeklamsi. Nah, ini ada daftar untuk men-screening preeklamsi pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Di sini kita bisa kategorikan ke resiko sedang dan resiko tinggi. Bisa dilihat dari anamnesis, kita lihat multipara oleh kehamilan pasangan baru, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu, seperti bayi tabung dan obat induksi ovulasi, umur lebih dari 35 tahun, multipara yang jarak kehamilannya sebelumnya lebih dari 10 tahun, riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan, dan obesitas sebelum hamil. Jadi memang di sini tinggal kita masukin aja ke checklist, ini sesuai nggak? Kalau misalnya dia mungkin di resiko sedang semua, ya mungkin penanganannya harus jauh lebih ekstensif lagi, harus lebih betul-betul kita perhatikan perkembangan si ibu dan si janinnya selama kehamilan. Nah, ini juga ada
Kalau tadi resiko sedang dan ini sekarang resiko tingginya adalah yang saya sebutkan juga di atas, multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan multiple, diabetes dalam kehamilan, hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan terjadinya keguguran berulang dan dijumpainya riwayat kematian janin dalam kandungan. Jadi hal-hal ini masuk ke dalam resiko tinggi. Nah, ini adalah sistem scoringnya. Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya 2 resiko sedang yang kuning atau 1 resiko tinggi. Jadi, bila mana sudah ada 2 atau 1 yang merah, 2 yang kuning atau 1 yang merah, dianjurkan untuk langsung dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Tidak perlu menunggu infartu karena kita tidak tahu penyakit preeklamsi ini apa yang terjadi di dalam. Yang kita takutkan adalah terjadinya DIC atau gagal semua fungsi organ sehingga terjadi perburukan baik si ibu maupun si janin. Jadi begitu ditemukan 2 faktor resiko sedang atau 1 faktor resiko tinggi, langsung rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, tujuannya screening screening preeklamsia lebih lanjut ini ada tingkat Vaskes untuk menambah pemeriksaan marker yang lain. Nah, ini adalah pemeriksaan tambahan yang biasa dilakukan, yaitu pemeriksaan ultrasonografi, kita lakukan pemeriksaan Doppler, dan cek laboratorium. Namun, ya beberapa pemeriksaan ini membutuhkan kompetensi tambahan dan biayanya mungkin lebih mahal sehingga sulit tersedia di seluruh wilayah. Nah, ini manajemen ekspektatif preeklamsi tanpa gejala berat. Jadi bisa kita lihat di sini jika si ibu preeklamsi usia kehamilan sudah lebih dari 37 minggu atau usia kehamilannya lebih dari 34 minggu dengan persalinan atau ketuban pecah, perburukan kondisi ibu dan janin, pertumbuhan janin terhambat, dan didapatkan solusio plasenta, jika itu semua dijumpai, segera lakukan persalinan. Namun jika itu tidak dijumpai, maka kadang-kadang kita bisa melakukan tindakan konservatif dengan cara mengevaluasi ibu 2 kali dalam seminggu dan mengevaluasi kesejahteraan janin 2 kali dalam seminggu. Nah, ini manajemen ekspektatif preeklamsi dengan gejala berat, bisa di sini. Intinya adalah mengevaluasi di kamar bersalin dalam 24-48 jam dengan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru, pemberian magnesium sulfat profilaksis, dan antihipertensi. Kita lakukan juga pemeriksaan USG, evaluasi kesejahteraan janin, lalu kita lihat juga gejala si ibu dan lakukan pemeriksaan laboratorium. Apa yang dikatakan kontraindikasi perawatan ekspektatif jika si ibu sudah jatuh ke eklamsi. Jadi eklamsi ini adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang. Jadi jika memang si ibu datang sudah kejang atau mungkin ada udema paru, sudah terjadi DIC, terjadi gawat janin, janin tidak viable, lakukan persalinan setelah dilakukan penstabilan dengan pemberian magnesium sulfat tadi. Nah, komplikasi perawatan ekspektatif apa jika dibiarkan berlama-lama, gejala tetap berlanjut, bisa menjadi sindroma HELLP, pertumbuhan janin juga terganggu, dan bisa terjadi severe oligohydramnion dan reverse end diastolic flow jika dilakukan pemeriksaan Doppler. Nah, jadi biasanya ini kita berikan kortikosteroid untuk pematangan paru, lalu dalam 48 jam si janin sudah harus kita lahirkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perawatan ekspektatif ini harus tersedia perawatan maternal dan neonatal yang intensif atau NICU. Jadi begitu lahir, si bayi biasanya langsung dimasukkan atau dirawat di NICU. Usia kehamilan harus viable, setidaknya di atas 34 minggu. Si ibu harus dirawat inap dan setelah pemberian magnesium sulfat 24 jam harus dihentikan. Itu harus dilakukan evaluasi ibu dan janin setiap hari. Namun jika terjadi perburukan pada maternal maupun fetal,
lakukan persalinan, jangan tunggu-tunggu lagi sampai 2 hari atau 3 hari, karena apa namanya? Karena semakin lama dilakukan persalinan, maka outcome untuk si ibu dan si janin akan semakin buruk. Nah, ini adalah tata laksanaannya. Tadi magnesium sulfat dengan loading dose 4 gram NGSO4 20%, 20 cc intravenous selama 5-10 menit, dan maintenance dose-nya 12 gram dengan 14 tetes per menit. Boleh kita berikan antihipertensi pada preeklamsi dengan hipertensi berat atau tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 mm air raksa atau diastoliknya lebih dari 110 mm air raksa. Pemberian antihipertensi pilihan pertama biasanya nifedipin oral short acting, hydralazine, dan labetalol parenteral. Alternatif pemberian antihipertensi yang lain adalah nitrogliserin, metildopa, dan labetalol. Kortikosteroid biasanya diberikan pada usia kehamilan kurang dari 34 minggu untuk menurunkan resiko RDS dan mortalitas janin serta neonatal. Ini adalah perdarahan antepartum. Perdarahan pervaginam setelah minggu ke-20 kehamilan itu kita katakan perdarahan antepartum. Bisa plasenta previa, solusio plasenta, atau penyebab lain yang tadi saya sebutkan di atas, ruptur uteri dan fasa previa. Nah, ini adalah perdarahan antepartum. Biasanya kalau ini adalah membandingkan antara plasenta previa dan solusio plasenta. Sama-sama bisa menyebabkan shock, namun pada plasenta previa, si ibu tidak mengalami nyeri. Pada solusio plasenta, si ibu biasanya mengalami nyeri karena plasentanya lepas. Jadi memang berbeda di sini. Pada solusio plasenta, mungkin tidak dijumpai perdarahan. Namun pada plasenta previa terjadi perdarahan dengan darah segar yang keluar. Jadi ini bisa dilihat di sini. Biasanya pada janin juga pada solusio plasenta ini yang kita takutkan janin sudah mengalami KJDK. Sementara plasenta previa biasanya masih bisa dicegah. Jadi memang pada solusio plasenta ini sifatnya jauh lebih emergensi dibandingkan plasenta previa karena janin di sini bisa mengalami KJDK secara mendadak. Nah, ini solusio plasenta atau placental abruption, terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada lapisan desidua endometrium sebelum waktunya. Nah, ini bisa dilihat di sini klasifikasinya. Yang pertama adalah retroplacental abruption, yang kedua adalah subchorionic abruption, dan yang ketiga adalah preplacental abruption. Ya, jadi memang di sini terjadi pelepasan plasenta sebelum waktunya ya, tapi di atas 20 minggu. Nah, kasus ini tidak boleh ditata laksana pada fasilitas kesehatan dasar, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Tata laksana berikut ini hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan yang lengkap. Jika terjadi perdarahan yang hebat, baik nyata atau tersembunyi, misalnya tidak keluar dari intraabdomen, namun ada tanda-tanda awal shock, segera lakukan persalinan. Baik, mungkin hanya segitu bahan yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.